Kita ini maunya terang benderang, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap, semuanya harus terang benderang. Maka pusat pelayanan terpadu itu adalah zona hijau namanya. Jadi semua orang diterima di tempat itu. Zona hijau di mana orang boleh ketemu sama orang di tempat itu. Maka ada juga kalau ada zona hijau, maka ada namanya zona merah. Zona merah itu misalnya seseorang yang berkepentingan itu ketemu dengan pejabat dengan kepentingan dia, itu nggak boleh. Ya, jadi segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi. Termasuk saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia supplier lah, dia entah apalah begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya. Sekali lagi, belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis, tapi kalau saya terima itu membuat orang menduga-duga, jadilah yang namanya fitnah gitu. Jadi saya daripada menjadi diduga-duga oleh orang, apalagi diduga-duga oleh publik, diduga-duga oleh netizen, diduga-duga oleh masyarakat, dan itu diduga-duganya adalah diduga-duga yang negatif, lebih baik itu kita hindarkan. Dan saya bersama dua wakil saya berkomitmen dan kami membawa budaya ini sampai ke level bawah. Di level eselon 1, eselon 2 dan seterusnya, saya larang dengan keras menerima pihak-pihak yang berkepentingan secara gelap-gelap, diam-diam, semuanya harus direspon dengan cara yang proper, yang baik. Saya ingin Badan Gizi ini memiliki semacam SLE atau standar layanan yang betul-betul handal. Ya. Jadi pusat pelayanan terpadu itu adalah tempat curhatnya orang, tempat mengadu orang. Di situ ada call centernya. Di call center ada nanti diupdate kemudian keluhannya sampai di mana. Jadi mohon maaf, barangkali kalau sekarang ini misalnya kok kemarin-kemarin orang ada yang ngadu lama gitu ya. Nah, kami lagi benahi semua. Kasih kami beberapa hari. Ini insya Allah semua aduan ada nomor aduannya itu di follow up sampai di mana, sudah ditanggapi di mana dan lain-lain. Insya Allah kita siapkan itu semua. Sehingga betul-betul orang itu tidak ada yang tidak merasa puas. Ya, jadi semua orang itu kemudian boleh bercerita, berkeluh kesah atau barangkali bertanya, harus ketemu apa yang dia inginkan. Termasuk pusat pelayanan terpadu ini, baik sistem ada WhatsApp, ada website, ada call center dan lain-lain, itu kemudian yang tidak terselesaikan itu kemudian maju ke meja pimpinan. Jadi kami bisa mengetahui hal-hal mana saja yang tidak bisa diselesaikan di level-level tertentu. Jadi saya monitor tiap hari, kemudian keluhan-keluhan itu. Ada memang, ya, misalnya ada orang mengenal saya, kemudian bertanya, Pak, kok ini top up-nya kami belum bisa masak misalnya. Tetap itu juga bagian dari kita follow up. Ada masalahnya dan terus, tapi tidak kemudian saya berikan salurannya dengan saluran yang benar. Jadi maksud saya kepada siapapun yang mengenal kami boleh gitu, WA kami boleh, tapi kalau bisa tuh jangan WA langsung lah gitu. Menghindari fitnah-fitnah ini, ya, lebih baik tetap pakai jalur yang baik. Kalau Anda semua sahabat saya, sayang sama saya, please harus mengadu, harus komplain, harus bertanya ke saluran yang kita sediakan. Kami siap untuk memperbaiki komunikasi, pelayanan, kemudian update dari mulai follow up-nya itu kira-kira sejauh mana kita lagi perbaiki di sana. Jadi saya mohon dukungan semuanya. Insya Allah ini sesuatu hal yang tidak sulit, bukan rocket science, ini hal-hal yang lumrah. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, di momen kesempatan ini juga media center penting ya. Saya kira rekan-rekan media bisa ngecas handphone, ya kan? Ngecas handphone aja, ya kalau ada kopi-kopi lah adalah gitu, ya bisa santai. Indomie, nggak boleh disebut ini instan ya, boleh sebenarnya. Mie instan tadi ada yang usul, salah satu wartawan maksudnya kalau bisa ada mie instan gitu. Mohon maaf ini kan namanya badan gizi ya, jadi
harus yang bergizi. Jadi kita namanya BGN itu berawalan dari huruf B. Jadi kami ingin BGN itu baik, bagus, benar, bersih, dan bergizi. Ada dua hal saya sampaikan. Kita tegas dalam menegakkan peraturan, kita tegas dalam ibaratnya kita memberantas hal-hal yang tidak baik, tapi kita juga harus apresiasi dari sekian banyak hal yang sudah baik, kita harus apresiasi. Mitra yang baik, kita apresiasi. SPPG yang baik, kita apresiasi. Ya, kemudian dapur-dapur yang baik kita apresiasi. Sekolah-sekolah yang kemudian menerima MBG itu dalam keadaan yang baik, anak-anak sekolahnya baik, kita apresiasi. Jadi yang berjalan baik dan mayoritas berjalan baik ini kita apresiasi. Tapi jangan sampai yang sedikit yang melanggar itu kemudian mencoreng banyak yang baik ini. Inilah setitik merusak susu sebelanan, ya, merusak susu sebelanan. Jadi jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanan.